Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Rini hari ini Kamis tanggal 27 bulan Agustus tahun 2020. Semoga Nana selalu senang ya setiap harinya dalam mengikuti pembelajaran tematik ini. Nah, hari ini kita masih belajar di tema kegemaranku dengan gemar membaca. Apa saja sih yang akan kita lakukan di pelajaran tematik hari ini? Kalian akan membaca dan menjawab pertanyaan bacaan, kemudian juga membaca kata-kata bergambar, dan nanti diakhiri dengan pelajaran PLH tentang menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Oke, kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan membaca terlebih dahulu. Yuk kita baca dulu bacaannya. Judulnya Aku Siti dan Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Mereka juga meminjam buku di perpustakaan. Membaca sangat berguna. Membaca membuat Siti dan Lani pandai. Siti dan Lani rajin berlatih membaca. Ayo kita belajar membaca. Nah, ini bacaannya ya. Nah, Bu ini punya lagu ini tentang membaca. Belajar di segala waktu. Tak usah engkau ragu-ragu. Kalau kau ingin maju, mari ikuti aku. Baca buku. Nah, itu lagunya ya tentang suka membaca. Oke, sekarang kita akan jawab pertanyaannya. Apa saja sih pertanyaannya? Coba sekarang kita lihat nomor 1 sampai 5. Nomor 1, apa judul bacaan di atas? Maksudnya bacaan yang kita baca tadi apa judulnya? Oke, bagus. Judulnya Aku Suka Membaca. Siapa yang suka membaca? Namanya siapa tadi? Oke, good. Namanya Siti dan Lani. Lalu di mana mereka membacanya? Di perpustakaan. Siapa yang sudah pandai membaca? Siti dan Lani. Nah, di sini Siti dan Lani rajin berlatih apa? Berlatih membaca. Oke, seperti biasa anak-anak kalau mau menjawab pertanyaan bacaan seperti ini, maka kalian harus baca lagi baik-baik bacaan yang sebelumnya disampaikan ya. Dan nanti pun ketika di buku ini menjawab pertanyaan bacaan, maka bacaannya dulu yang harus dipahami, baru kalian bisa menjawab pertanyaannya ya. Oke, nah sekarang kita akan membaca kata-kata bergambar di bawah ini. Kita lihat yang pertama gambarnya apa? Oke, ada 4 gambar di sini. Oke, kita lihat nomor 1. Hurufnya apa saja ya kalau kita mau baca gambar ini? Oke, bagus. B-U-K-U. Jadi dibacanya buku. Ya, yang kedua B-A-J-U. Jadi dibacanya bagus. Dibacanya baju. Yang ketiga K-A-K-I. Jadi dibacanya kaki. Dan yang keempat J-A-R-I. Jadi kita baca apa? Jari. Ya, halaman berikutnya ada gambar apa saja ini? Pasti kalian sudah tahu. Yang pertama T-O-P-I. Jadi apa bacaannya? Topi. Oke, yang kedua M-E-J-A. Jadi kita bacanya meja. Lalu yang ketiga, hurufnya adalah B-U-N-G-A. Jadi kita baca apa? Bunga. Oke, bagus. Yang terakhir, K-U-D-A. Kita baca kuda. Anak-anak yang belum bisa baca pun pasti ini adalah kuda, tetapi yang harus anak-anak pelajari, terutama yang belum lancar bacanya adalah hurufnya yang dilihat ya, bukan hanya gambar. Oh iya, kalau gambar kuda, maka aku harus menulisnya K-U-D-A. Nah, itu contoh ya.
Oke, untuk pelajaran tematiknya akan kita lanjutkan sekarang ke pembelajaran pendidikan lingkungan hidup. Kita akan belajar jika badan bersih dan sehat, jika lingkungan bersih dan sehat, kamu akan nyaman belajar. Kamu gembira bermain bersama teman. Untuk itu, lakukan dan biasakan kegiatan berikut. Lakukan dalam kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat apa sih yang harus kita lakukan agar badan bersih dan sehat serta lingkungan juga bersih dan nyaman belajar dan nyaman bermain bersama teman-teman. Yuk kita lihat gambarnya. Kegiatan di rumah. Yang pertama apa? Merapikan tempat tidur. Oke, yang kedua, bekerja sama untuk membersihkan rumah. Ada yang menyapu, ada yang melap meja, membersihkan meja, mengecat dinding atau membersihkan dinding juga. Kemudian berikutnya adalah membersihkan bagian luar rumah ya di halaman. Di sini lihat ada yang membersihkan kaca, memotong rumput. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan keluarga yaitu dengan cara apa? Berolahraga. Nah, ini kegiatan ini adalah gabungan dari menjaga kebersihan dan kesehatan kita rumah. Oke. Nah, sekarang anak-anak jadi tahu kan bahwa halaman yang kotor harus disapu. Artinya rumah kita halamannya harus selalu bersih. Apalagi nih berantakan nih tempat tidurnya. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kalau tempat tidurnya berantakan berarti harus dirapikan. Bagus. Sekarang yang ketiga ini. Baju-baju berantakan di mana saja. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja harus menyimpan pakaian itu pada tempatnya, misalnya di gantungannya, di laci, di lemarinya. Jadi tidak boleh berantakan di mana saja. Nah, sudah paham ya tentang hal itu. Bu Rini hanya kembali mengingatkan. Dan kalian punya tugas untuk hari ini, yaitu tugasnya adalah untuk praktik PLH. Hari ini Bu Rini akan menilai cara melipat selimut. Jadi kalian harus melipat selimut. Tolong bundanya videokan bagaimana cara kalian melipat selimut. Nanti kalau melipat selimut sudah pandai, kalian harus merapikan tempat tidurnya juga ya. Nah, sekarang tugasnya yang divideokan hanya melipat selimut terlebih dahulu. Oke, yang kedua tugasnya adalah mengerjakan di buku tematik halaman 144, 145, 152, dan 153. Oke, Nana, maka pembelajaran tematik hari ini Bu Rini cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dan bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik ya. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang disampaikan pada hari ini. Sampai jumpa lagi besok. Bu Rini akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi